Hai, selamat datang di channel edukasi Koreksi Gerak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang saraf terjepit pada bagian leher atau biasa disebut dengan hernia nucleus pulposus cervical atau HNP cervical. Nah, apa sih HNP cervical itu dan bagaimana cara mengatasinya? Yuk kita ulas. Jadi HNP cervical itu adalah suatu kondisi ketika bantalan antar tulang leher atau diskus intervertebralis itu mengalami penonjolan sehingga dia akan menekan akar saraf yang berada di tulang belakang bagian leher. Biasanya paling sering terjadi itu pada segmen C5 sampai C6 dan C6 sampai C7. Untuk gejala umumnya itu biasanya ada nyeri leher, bisa menjalar sampai ke bahu, lengan sampai jari-jari, bisa juga disertai dengan kebas ataupun kesemutan, bisa juga ada kelemahan pada otot lengan dan biasanya nyeri akan bertambah pada gerakan menunduk ataupun menoleh. Nah, jika yang mengalami penekanan itu segmen C5, maka dia akan kesulitan untuk gerakan shoulder abduction. Jika menekan akar saraf C6, maka yang akan terjadi yaitu kelemahan pada saat wrist extension dan kebas pada ibu jari. Dan jika menekan akar saraf C7, maka gerakan yang akan kesulitan dilakukan yaitu gerakan elbow extension dan juga akan terasa kebas pada bagian jari tengah. Penyebab umum terjadinya HNP itu ada beberapa. Yang pertama itu bisa jadi karena forward head posture, kemudian posisi duduk yang lama disertai dengan penggunaan gadget, kemudian bisa juga karena trauma, dan yang terakhir ada degenerasi pada usia 30-50 tahun. Nah, apakah HNP cervical itu harus dioperasi? Jawabannya tidak. HNP cervical itu tidak selalu harus dioperasi. Nah, ada beberapa kasus yang membaik dengan melakukan beberapa treatment seperti edukasi postur, kemudian latihan stabilisasi pada cervical dan scapula, kemudian neural mobilization, yang terakhir yaitu terapi manual. Opsi operasi itu bisa menjadi pertimbangan jika muncul tanda seperti kelemahan yang progresif, kemudian munculnya tanda myelopati, dan juga nyeri berat yang tidak kunjung membaik lebih dari 6-12 minggu. Ada beberapa latihan yang bisa dilakukan pada fase akut, di mana nyerinya masih yang tergolong menjalar. Yang pertama ada cervical retraction ataupun chin tuck. Cara melakukannya yaitu dengan duduk tegak, kemudian tarik dagu ke belakang seperti membuat double chin, kemudian pastikan jangan menunduk, lalu tahan 5 detik, dilakukan 10-15 repetisi. Lanjutkan jika nyeri menjauh dari tangan dan stop jika nyeri menjalar. Kedua, ada cervical isometric. Cara melakukannya, tekan kepala ke tangan, ke arah depan ataupun samping. Kemudian pastikan tidak ada gerakan pada leher, lalu tahan 5 detik dan dilakukan 5-8 kali tiap arah. Tujuannya untuk aktivasi tanpa memperparah kompresi. Ketiga ada scapular retraction. Cara melakukannya, duduk ataupun berdiri tegak, tarik bahu ke belakang dan ke bawah, tahan 5-8 detik dan lakukan 10-15 repetisi. Kemudian latihan untuk fase subakut pada saat nyeri mulai berkurang. Yang pertama ada wall angle atau kontrol postur, punggung menempel pada dinding, kemudian gerakan tangan naik turun seperti huruf W di awal, kemudian ke huruf Y, di mana gerakan ini dilakukan 8-12 kali repetisi. Yang kedua ada median nerve gliding. Cara melakukannya, lengan ke samping, kemudian luruskan siku perlahan, lalu gerakan pergelangan naik turun, dan lakukan 8-10 repetisi, bukan dilakukan seperti stretching keras. Beberapa gerakan yang harus dihindari pada kondisi ini. Yang pertama yaitu menunduk terlalu lama pada saat bermain laptop ataupun HP, kemudian hindari penggunaan bantal yang terlalu tinggi, hindari pula gerakan yang tergolong agresif pada saat ekstensi ataupun rotasi pada leher, kemudian hindari juga mengangkat beban berat pada satu tangan. Nah, sekian video pembahasan kita kali ini, dan untuk teman-teman yang masih bingung ataupun pengen tahu tentang fungsi gerak ataupun aktivitas harian yang bisa dilakukan di rumah, boleh langsung tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk ikutin terus channel kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di video-video di channel edukasi koreksi gerak. Gerak ringan, hasil maksimal. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye!